Kondisi dump truck sudah kosong, sehingga esok pagi sudah siap menuju Karangsambung untuk mengangkut bebatuan dari sana. Namun pernah suatu pagi saat Sarno hendak menuju Karangsambung untuk mengangkut bebatuan dari sana, dia mendapati bak dump truknya sudah berisi sebuah batu besar seukuran seekor anak sapi. Padahal kemarin sore batu besar itu sudah diturunkan di lokasi proyek. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sudarman di Kebumen, Jawa Tengah. Diary, pantai selatan terkenal dengan ombaknya yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi pengelola objek wisata, terutama di pesisir pantai selatan. Dampak ombak besar ini cukup merugikan pengelola objek wisata, karena lama-kelamaan abrasi akan merusak fasilitas di objek wisata itu sendiri dan juga keindahan pantai. Seperti yang terjadi di objek wisata Pantai Karangbolong di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Objek wisata Pantai Karangbolong yang berada di sebelah barat Sungai Suwuk kini kondisinya rusak parah. Jalan aspal yang dulu berada di tepi pantai dengan dihiasi pohon kelapa di tepi pantai kini sudah hilang terkena abrasi gelombang air laut. Sementara itu, objek wisata Pantai Suwuk yang bersebelahan dengan Pantai Karangbolong kondisinya pun sebagian mulai rusak terkena abrasi air laut akibat gelombang yang besar. Pihak pengelola objek wisata Pantai Suwuk pernah mengadakan proyek pemecah gelombang. Pemecah gelombang itu bertujuan untuk mengurangi dampak gelombang besar yang menghantam ke arah objek wisata. Bendungan pemecah ombak itu menggunakan bebatuan yang sebagian besar diambil dari wilayah Karangsambung, Kebumen yang berjarak sekitar 53 km dari Pantai Suwuk. Diary, setiap hari terlihat banyak dump truck yang mengangkut bebatuan besar dari Karangsambung ke Pantai Suwuk. Perjalanan ditempuh sekitar 1,5 jam. Adalah Sarno, tetangga rumahku yang ikut proyek tersebut. Sarno bertugas sebagai sopir dump truck. Sehari rata-rata hanya 2 kali angkut. Yang butuh waktu cukup lama adalah saat bongkar muat bebatuan, karena ukurannya cukup besar. Diperlukan alat berat untuk menaikkan dan menurunkan batu-batu besar itu ke dan dari dump truck. Saat sore hari, Sarno biasanya menginap di rumah penduduk Pantai Suwuk yang sudah disewa pihak pemborong untuk tempat menginap para pekerja proyek. Sore hari setelah muatan diturunkan, dump truck diparkir di lahan kosong dekat jalan di sebelah utara Pantai Suwuk. Lahan parkir itu juga sudah disewa oleh pihak pemborong untuk parkir kendaraan proyek. Kondisi dump truck sudah kosong, sehingga esok pagi sudah siap menuju Karangsambung untuk mengangkut bebatuan dari sana. Namun pernah suatu pagi saat Sarno hendak menuju Karangsambung untuk mengangkut bebatuan dari sana,
dia mendapati bak dam truknya sudah berisi sebuah batu besar seukuran seekor anak sapi. Padahal kemarin sore batu besar itu sudah diturunkan di lokasi proyek. Akhirnya Sarno melapor ke bagian bongkar muatan. Tim bongkar muat kemudian menurunkan batu besar itu menggunakan alat berat. Setelah batu itu diturunkan, Sarno pun segera meluncur menuju Karang Sambung. Diary, berita kembalinya batu besar ke dalam dam truk sempat membuat heboh di kalangan pekerja proyek, bahkan sampai ke masyarakat sekitar. Aktivitas Sarno hari itu pun berjalan lancar. Sore harinya setelah dam truknya kosong, Sarno memarkir dam truknya di lokasi parkir seperti biasanya. Keesokan paginya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Sarno akan berangkat ke Karang Sambung, batu besar yang kemarin pagi sudah diturunkan, kini kembali berada di dalam bak dam truknya. Sudah 2 kali batu besar itu kembali sendiri ke dam truk. Dan atas saran salah seorang warga setempat, sebaiknya batu besar itu dikembalikan ke tempat asalnya. Sepertinya batu itu ada penunggunya dan yang menunggu tidak terima jika tempat tinggalnya dipindah. Diary, akhirnya batu besar itu pun diangkut kembali ke Karang Sambung, tempat asal batu itu diambil. Kalau dipikir secara logika, memang tidak masuk akal. Siapa juga yang kurang kerjaan, malam-malam memindahkan batu besar sebesar anak sapi yang sudah diturunkan, kemudian dinaikkan kembali ke dam truk. Dan untuk memindahkannya juga perlu alat berat. Apalagi lokasi batu itu diturunkan juga cukup jauh dengan lokasi dam truk diparkir. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sudarman di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Sudarman yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sudarman atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.